Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Saya berdoa saudara dalam keadaan baik, sehat, serta berlimpah dengan ucapan syukur. Firman Tuhan datang kepada kita hari ini. Mengapa Tuhan tidak menjawab doa? Sebelumnya marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat anugerah dan kasih setia Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya atas kehidupan kami. Kalau sebentar Tuhan kami akan merenungkan firman-Mu, urapilah kami agar kami memperoleh pengertian, terlebih kami menjadi pelaku firman Tuhan. Kami percaya firman ini akan memberkati kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami dengarkan firman-Mu, haleluya, amin. Mengapa Tuhan tidak menjawab doa? 2 Korintus 12 ayat yang ke-9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, perlu kita mengetahui mengapa sebenarnya Tuhan tidak menjawab doa. Hampir semua orang, termasuk saudara dan saya, sepakat bahwa doa itu sangat penting dalam pertumbuhan kerohanian. Bahkan dikatakan doa adalah nafas hidup orang percaya. Jadi doa itu menjadi sangat populer, tapi sangatlah disayangkan tidak semua orang Kristen memiliki disiplin doa yang baik. Bahkan yang berdoa pun belum tentu melakukan dengan pemahaman yang benar. Jadi saudara, ada banyak kebingungan yang terjadi seputar doa. Ada berapa banyak orang salah menggambarkan tentang doa. Bahkan ada pertanyaan-pertanyaan yang berkata, mengapa Tuhan tidak menjawab doa saya? Meminta kepada Tuhan tetapi tidak mendapat jawaban, tentu saja merupakan pengalaman yang membingungkan dan tidak menyenangkan. Bukankah Tuhan memerintahkan kita untuk meminta? Mengapa setelah kita meminta kemudian tidak dijawab? Kan ini menjadi satu pertanyaan yang sering ditanyakan. Nah, kita perlu mengetahui bahwa Tuhan selalu menjawab doa. Selalu menjawab doa. Hanya saja bentuk jawaban yang dari Tuhan tidak selalu seperti yang kita inginkan. Ketika Tuhan berdiam diri dan tidak mengabulkan permintaan kita, itu seringkali adalah jawabannya. Untuk itu saudara, kita mesti mengenal Tuhan dengan baik, sehingga kita bisa menilai jawaban doa yang Dia berikan kepada kita. Mengapa kadangkala atau seringkali ada banyak kemungkinan alasan atau tergantung pada situasi masing-masing orang berdoa. Jadi ada banyak faktor, atau seringkali beberapa kita atau beberapa orang ketika Tuhan berdiam diri, kemudian kita merasa tidak dijawab doa kita, kita memutuskan untuk tidak menuruti kehendak Tuhan. Hanya karena mungkin doa kita nggak dijawab, hanya karena memang doa kita tidak seperti yang kita inginkan, kita kemudian menuruti keinginan kita, bukan lagi keinginan Tuhan. Nah, menjadi pertanyaan adalah, mengapa Tuhan tidak menjawab doa? Nah, yang pertama saudara adalah dosa.
Berkali-kali Alkitab berkata bahwa dosa menghalangi, menjadi pembatas, jadi pemisah antara kita dengan Allah. Jadi bagaimana mungkin Tuhan akan menjawab doa kita sementara kita hidup di dalam dosa, menikmati dosa, sementara dosa memisahkan kita dengan Allah. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, untuk kemudian doa kita mengalami jawaban daripada Tuhan, maka bertobatlah dari segala dosa yang sedang kita lakukan. Jadi yang pertama adalah dosa. Yang kedua, mengapa Tuhan tidak menjawab doa kita? Yang kedua adalah doa kita itu isinya salah, isinya keliru. Orang yang hidup dalam dosa seringkali menggunakan doanya dengan cara-cara yang tidak benar, menghalalkan segala cara, meminta segala hal yang bahkan bertentangan dengan Tuhan, sebab memang doanya salah. Jadi saudara, berdoalah yang benar, berdoalah yang tepat. Jadi Yakobus pernah menyinggung tentang orang-orang yang berdoa tetapi hanya untuk memuaskan hawa nafsu mereka. Jadi saudara, berapa banyak orang berdoa tapi isi doanya itu hanya untuk memuaskan hawa nafsu mereka. Dan bagaimana Tuhan bisa menjawab doa yang seperti ini, saudara yang kasih Tuhan? Nah, yang ketiga saudara, mengapa Tuhan tidak menjawab doa kita? Maka yang ketiga adalah kurangnya iman. Jadi orang yang kurang iman tidak mendapat apa-apa. Orang yang bimbang tidak mendapat apa-apa. Tuhan Yesus memerintahkan kita untuk meminta dengan penuh keyakinan. Jadi jangan pernah meminta ragu-ragu atau bahkan meragukan Tuhan. Itu yang kemudian membuat doa itu tidak mengalami jawaban daripada Tuhan. Lalu kemudian mengapa Tuhan tidak menjawab doa? Maka yang keempat adalah belum waktunya. Belum waktunya. Tentu saja Tuhan akan memberkati, akan menjawab doa, tapi sesuai dengan waktunya. Jadi saudara, kalau saudara sendiri atau siapa atau keluarga atau adik dan segala macam, kita mesti menyadari bahwa doa itu tergantung Tuhan, tergantung waktunya Tuhan. Janganlah kita seringkali terburu-buru menyimpulkan bahwa doa kita tidak dikabulkan. Nah, ini yang seringkali menjadi alasan pemaksaan kepada Tuhan atas doa yang kita naikkan. Yesus sendiri mengajarkan kepada kita untuk berdoa tanpa jenuh-jenuh. Bahkan Dia akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Jadi saudara, berdoalah terus. Hiduplah di dalam doa. Karena memang Tuhan mau kita mengenal Dia lebih dalam, lebih intim di dalam doa. Pertanyaan saya saudara, mengapa Tuhan tidak mengabulkan doa Paulus? Kenapa tidak dikabulkan doa Paulus? Karena Tuhan memiliki rencana yang jauh lebih indah, jauh lebih dahsyat. Untuk itu saudara, kalau hari ini saudara merasa bahwa Tuhan mungkin tidak menjawab doa saudara, jangan kecewa saudara. Jelas dikatakan bahwa rencana Tuhan lebih indah, lebih baik dari yang kita rencanakan ataupun inginkan. Untuk itu tetaplah berharap, tetaplah percaya bahwa Tuhan akan menjawab doa kita. Sebelumnya marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari ini, buat anugerah Tuhan. Kami tidak perlu kecewa apabila doa kami belum dijawab Tuhan. Satu hal yang kami percaya bahwa rencanamu itu indah dan dahsyat atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.